Ya betul. Yang ada erosi. Berita acara ini aja. Nah, sekarang ini yang pas. Coba keluarkan itu. Ya udah itu. Benar ini? Ya, ya. Ini akibat coba. Ya betul. Jelaskan kepada publik. Jadi ini adalah berwarna hitam. Seharusnya dia putih sebagaimana biasanya. Kemudian memang kelihatan di sini tidak ada lagi hal-hal lain yang menyebabkan atau yang seperti erosi. Dan kami duga ini adalah dilakukan manipulasi pada daerah bibirnya supaya kelihatannya lebih cantik. Supaya kelihatannya lebih bagus. Lalu yang ini di bawah ini? Nah inilah tadi yang saya ambil sebagian dari kulit lambung itu, kulit lambung dan mukosanya atau dinding lambung yang kita lihat berwarna hitam. Seharusnya juga putih, harusnya putih. Putih. Ini hitam ya? Ini hitam. Ini sampel tadi ya? Sampel tadi itu yang kita periksa mikroskopik. Nah ini yang menarik nih. Nah ini dia. Inilah. Ini dulu deh. Ya. Ini kayak kerikil-kerikil kecil apa ini? Ini jadi gini. Jadi kalau kita lihat bahwa lambung itu ada beberapa lapis dindingnya. Dinding pertama itu berisi jonjot-jonjot namanya atau mukosa dalam istilah kedokteran. Ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah yang bisa menyerap makanan nantinya. Air, makanan dan sebagainya. Kemudian lantai keduanya adalah otot. Karena dia harus bergerak terus dan sebagainya. Jadi ada otot-otot. Nah, yang rusak sama sekali adalah mukosanya. Mukosanya rusak sama sekali. Mukosa tadi itu lapisan paling dalam. Jadi kalau lambung ini berupa berupa tabung lah kalau kita omongnya, maka di bagian sinilah yang rusak mukosanya di bagian dalam. Ini yang berisi zat-zat yang ini dia, ini sudah hancur semua. Sudah tidak ada lagi. Sudah terkupas. Ini dari lambungnya atau dari tubuhnya Mirna? Tubuh Mirna, ini iya. Bukan foto yang lain ya? Oh bukan. Jadi seperti inilah kondisi dia? Iya, ini dia dari sini. Ini dia dari lambung ini. Kalau sudah begini, sudah otomatis ini mematikan ya? Kalau ini masuk karena racun cyanida, di kopi Mirna kan itu? Mematikan tidak secepat seperti mematikan karena cyanida. Jadi tidak selalu segera mematikan perdarahan ini. Terus? Mematikannya kalau kita kembali kepada kasusnya ini, setelah diketemukan adanya racun atau cyanida di dalam isi lambung, maka kita bisa tahu bahwa matinya sangat cepat, bukan karena perdarahannya, tapi karena cyanida itu akan meracuni darah. Cyanida akan meracuni darah sehingga darah tidak bisa mensuplai oksigen kepada organ-organ tubuh. Terutama yang penting otak, jantung dan paru-paru. Nanti kita sudah jelaskan. Iya. Iya. Sudah jelas ini. Iya. Ini apa ini? Ini lambung, Pak. Ini tadi saya bilang bentuknya seperti kantung. Putih seperti ini nih, enggak putih sekali tapi ternyata ini sekarang jadi berwarna kehitaman. Nah ini nih. Ya. Ini adalah usus halus. Juga terkena enggak ya? Terkena efeknya tapi tidak sampai mengalami kerusakan karena belum sampai cairan cyanidanya masuk ke dalam usus. Karena sudah sempat korban sudah mati. Bukan, korban sudah mati duluan. Oh, sudah mati duluan. Sudah mati duluan. Sudah mati ya. Ya. Baik, kita tanya lagi. Ya. Seperti penjelasan saudara tadi. Tadi barusan saudara menjelaskan yang di sini saya potong, ya. Agar dijelaskan saudara langsung di tempat duduk saudara. Ya. Coba ditandaskan lagi itu, karena itu menarik. Jadi yang 5 gejala itu. Ya. Ya, baiklah. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa untuk mendiagnosa atau menegakkan diagnosa kematian seseorang oleh karena racun, ada 5 hal yang harus kita perhatikan, yang kita pakai sebagai patokan. Yang pertama adalah semula orang itu sehat, tiba-tiba dia mengalami penyakit atau menjadi meninggal dunia. Yang kedua, ada kontak dengan benda yang memungkinkan
terjadinya kematian tersebut. Iya. Di kasus ini kami melihat dari foto memang ada dia menggunakan atau menyedot minuman. Entah apa kita nggak tahu, Menyedot tapi dia menyedot minuman. Ya. Yang ketiga, ada gejala dan tanda. Gejala itu adalah apa yang terjadi pada orang tersebut pada waktu meminum. Jadi simptom itu gejala lah, yaitu dia mengipas-ngipaskan mulutnya. Ya, itu kalau dia mengipas-ngipas di mulut itu, Ya. menurut saudara apa yang sedang terjadi ketika dia barusan meminum Ya, sianida lewat kopi itu? ya, karena itu tanda-tandanya seperti itu. Tanda-tanda Gejala-gejala dari orang yang menggunakan sianida. Ya, betul. Kalau yang lain seperti yang kasusnya Munir, maaf ini sekedar perbandingan, Tidak ada sama itu sekali. tidak ada rasa kibas-kibas. Tidak ada. Karena itu dia membakar, sangat seperti membakar. Jadi terus terang bahwa sangat sakit sekali, dia mengalami sangat sakit. Apakah pada saat itu sudah mulai bekerja racun sianida di kopi Mirna itu? Langsung bekerja. Langsung Karena bekerja. memang secara teoritis itu bekerjanya hitungannya adalah detik. Ketika dimasukkan bentuk serbukah atau tidak sianida itu sejauh mana kecepatannya dia langsung larut? Teoritisnya adalah antara 1 sampai 2 detik. Detik, bukan menit. Hitungannya detik, iya. Paling lama 5 detik. Paling lama 5 detik. Baik, saudara bisa tidak menjelaskan kepada kami? Serbuk yang dimasukkan itu, ya, katakan sianida tadi, itu ketika dimasukkan ke dalam cairan kopi yang sudah bercampur es dan susu, pada posisi keadaan baru dituangkan air panas, itu reaksinya bagaimana? Dan apabila juga sudah sempat larut lama es, susu, kopi, lalu dimasukkan sianida ke dalam gelas itu bagaimana juga reaksinya? Mohon izin yang mulia, saya kira itu sudah kewenangan dan kompetensi dari ahli toksikologi. Oh, saudara tidak bisa menjelaskan itu? Tidak bisa menjelaskan. Nanti saksi untuk itu bisa menjelaskan itu ya. Baik, tidak apa-apa. Ya. Nah, tertarik tadi saudara katakan ada yang mengkibas-kibaskan ya mulut itu karena merasa panas gitu. Ya. Nah, kemudian kalau korban itu sudah mulai ke belakang, kejang, ya, tarik napas, siap, ya susah, ya. Itu tandanya bagaimana? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa sianida itu menyebabkan oksigen yang ada di dalam darah tidak bisa diserap oleh organ-organ tubuh, terutama adalah otak. Otak itu sangat banyak sekali memerlukan darah untuk bisa bekerja. Nah, dengan adanya gangguan dalam penyerapan oksigen ke dalam otak akan mengalami impuls-impuls yang tidak teratur sehingga orang tersebut mengalami kejang-kejang yang kemudian dia akan mengalami sesak napas. Karena paru-paru pun juga tidak bisa melakukan fungsinya karena tidak mempunyai oksigen. Dan terakhir yang diserang adalah jantung sehingga akhirnya dia mengalami koma atau tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Ya. Oh, itu ciri-cirinya ya? Ya. Kami ingin tahu lebih jauh sejauh mana sih sianida itu bisa mengambil alih oksigen dari otak manusia. Kok begitu cepatnya begitu loh? Siap. Jadi pada secara fisiologis darah itu ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu mengikat oksigen. Ya. Dia akan membawa ke seluruh tubuh dan akan dilepaskan ke dalam sel-sel. Ya. Melalui tadi mukosa lambung, mukosa usus, halus, usus besar dan sebagainya. Setelah itu dia akan diserap dan digunakan oksigennya oleh sel-sel tubuh. Ya. Apa saja, semua organ tubuh manusia itu mengandung sel-sel. Nah, sel-sel itu yang pakai. Nah, pada keracunan sianida itu oksigen tidak dapat dilepas ke dalam sel. Karena ada enzim yang membawa
harusnya membawa oksigen masuk ke dalam sel-sel tubuh itu diikat oleh sianida.